Sahabat Fresh Juice yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Adrian Tobing dari Keuskupan Sibolga. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Dua tokoh ini mengajak kita untuk mengalami dan mengenal Yesus secara pribadi. Pertanyaan menarik bagi kita ialah, siapakah Yesus bagiku? Artinya, kita diundang untuk sampai pada pengalaman iman pribadi. Siapakah Yesus bagiku? Atau pengalaman pribadi mana yang menghantar kita pada iman bahwa Yesus sungguh hadir dalam hidupku? Apakah sungguh Yesus aku alami dalam perjuangan hidupku sehari-hari? Inilah kurang lebih 3 hal dari keistimewaan lainnya yang bisa diambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Karena sejak pembaptisan kita semua menjadi murid dan rasul Tuhan seperti Petrus dan Paulus. Maka kita memerlukan juga sikap siap sedia diproses oleh Tuhan dan kehendak-Nya, di mana spirit Petrus dan Paulus yang berkobar-kobar untuk meneruskan karya misi kasih Allah melalui hidup dan pengabdian kita, dan pada akhirnya menjadikan hidup kita sebagaimana dikatakan Paus Fransiskus sebagai Living Bible, mana orang bisa membaca kebenaran dan kebaikan kasih Allah sehingga mereka terapkan dalam hidup mereka juga. Mereka telah memberikan segalanya demi Tuhan, dan mereka telah bertahan melalui saat-saat sulit dan menantang demi umat Tuhan di gereja. Sekarang kita semua memikul tanggung jawab yang sama yang telah mereka pikul, dan kita semua perlu bekerja sama sebagai anggota gerejanya untuk memastikan bahwa pekerjaan baik dari Tuhan untuk keselamatan umatnya akan berlanjut. Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam refleksi kita, sebongkah batu alam tidak akan berharga saat masih berada di gunung. Tetapi ketika batu itu menjadi bagian dari istana yang indah, batu itu pun akan menjadi batu alam yang sangat mahal dan berharga. Bagian ini menutup serangkaian narasi yang menunjukkan pentingnya pengenalan akan Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, di mana pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus sendiri menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting. Ketika murid-murid yang lain hanya melihat Yesus seperti seorang nabi, namun Petrus melihatnya lebih dari itu.
Dan Yesus menguatkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan itu bukan datang dari diri Petrus sendiri, melainkan datang dari Allah. Jadi Allah memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita bisa tahu bahwa sejak hari itu Petrus menjadi batu hidup. Batu karang yang di atasnya akan diletakkan dasar bangunan bait Allah yang hidup, yaitu gereja. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang sudah mengakui Yesus sebagai Sang Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat kita berharga? Berikut ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati adalah mengenal Yesus di dalam anugerah Allah. Dan pengenalan ini membawa kita menjadi bagian dari bait Allah yang hidup. Setiap orang yang mengaku Yesus anak Allah yang hidup menjadi bagian dari bangunan bait Allah atau gereja yang hidup. Manusia yang berdosa adalah seperti batu-batu yang tidak berharga di alam. Oleh anugerah Allah, ketika kita menjadi orang percaya dan mengikuti Yesus, maka kita dijadikan bagian dari bait Allah yang kudus dan mulia. Inilah kebahagiaan kita yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita ketika kita menyadari diri sebagai manusia yang berdosa, mari kita percaya dan mengikuti Yesus sebagai sarana pertobatan kita. Besarnya anugerah Allah yang menerima kita menjadi bagian dari gerejanya, kiranya mendorong kita untuk terus memuji Tuhan melalui hidup yang berkenan kepadanya. Jadilah batu-batu yang hidup, yang tersusun rapi dan cemerlang, memancarkan keindahan Kristus di dalam hidup kita. Masih banyak hal yang bisa kita semua lakukan, mengikuti jejak para rasul, tetapi kita harus diilhami dan diberi energi oleh teladan Santo Petrus dan Paulus, serta para rasul lainnya dan semua orang kudus. Tuhan yang memanggil dan mengutus kita pasti memampukan kita dengan berkat-berkat-Nya, sehingga kita meneruskan semangat kemuridan dan kerasulan Rasul Petrus dan Paulus dalam hidup kita dan pengabdian kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua menyerahkan diri kita kembali kepada Tuhan dan mengabdikan pekerjaan kita untuk keselamatan saudara-saudara kita. Marilah kita semua berusaha untuk memenuhi panggilan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berjalan di jalan yang telah Dia tunjukkan kepada kita, mengikuti jejak Santo Petrus dan Paulus untuk kemuliaan Allah yang lebih besar dan untuk keselamatan umat-Nya. Tuhan memberkati.